Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari Matematika Biokomsta. Kali ini kita mengadakan diskusi untuk matematik paper scope ini via YouTube ya. Jadi untuk teman-teman bisa diperhatikan dulu. Setelah itu nanti mungkin bisa diulang-ulang ya biar paham. Oke, jadi untuk materi kali ini yang akan kita bahas adalah prinsip pigeonhole. Jadi prinsip pigeonhole ini adalah salah satu prinsip yang mungkin cukup melegenda ya di kombinatorik. Jadi kalau misalkan kita ikut kompetisi-kompetisi matematika itu pasti bukan hanya mungkin sering ya, mungkin selalu gitu ya. Jadi prinsip pigeonhole ini termasuk artisnya kompetisi matematika gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang punya keinginan untuk mendalami bidang olimpiade atau kompetisi matematika, harus kenal lah, atau kalau bisa tuh paham banget gitu ya sama prinsip pigeonhole ini. Oke, jadi langsung aja. Di sini kita ke teorema dasar dari prinsip pigeonhole. Jadi apa sih prinsip pigeonhole? Nah, di sini prinsip pigeonhole itu sesuai dengan namanya ya. Pigeonhole itu kan artinya sangkar burung atau sarang burung. Jadi di sini untuk teorema dasarnya itu, untuk prinsip pigeonhole adalah jika n merpati ditempatkan pada m rumah merpati, di mana n lebih besar dari m, maka terdapat rumah merpati yang memuat paling sedikit rumah merpati. Jadi di sini ada n merpati dan ada m rumah merpati, dan kalau n-nya lebih besar dari m, maka pasti ada rumah merpati yang ditempati oleh dua merpati gitu. Jadi kalau kita punya 6, misalkan 6 merpati cuman punya 5 rumah merpati, sedangkan semua merpati harus masuk ke dalam rumahnya atau masuk ke dalam sangkarnya. Berarti setidaknya ada satu rumah merpati itu yang berisi 2 ekor merpati seperti itu. Jadi itu masih teorema dasar ya. Mungkin teman-teman akan kalau hanya melihat prinsip ini bilang bahwa wah, prinsip pigeonhole itu berarti cuma gitu ya. Kalau misal ada merpatinya lebih besar lebih banyak daripada rumah merpati, maka pasti ada 2 rumah merpati yang disinggahi atau ditempati oleh minimal gitu ya, 2 merpati gitu. Oke, tadi kita udah kenalan sama prinsip pigeonhole ya. Jadi tentang teorema dasar pigeonhole. Jadi apa sih pigeonhole itu tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Tapi mungkin pandangan pertama gitu ya. Jadi anggapan pertamanya teman-teman ketika kita tadi sudah berkenalan dengan pigeonhole dengan teorema dasarnya itu, wah ternyata prinsip pigeonhole itu prinsip yang mudah gitu. Kenapa? Karena kita hanya perlu mengetahui berapa rumah merpatinya, kemudian berapa merpatinya gitu. Jadi kalau misalkan rumah merpatinya itu lebih sedikit dari merpatinya, maka ya sudah terbukti. Nah, seperti itu. Itu mungkin kelihatan kedengarannya itu mudah gitu ya. Cuman memang prinsip pigeonhole ini adalah salah satu prinsip yang memang cukup dan memang sangat sulit gitu ya dalam bidang kompetisi matematika. Jadi memang teman-teman harus terbiasa mengerjakan soal-soal terkait pigeonhole ini supaya teman-teman tuh bisa cepet gitu ya. Karena dalam prosesnya memang untuk memilih-milih mana yang rumah merpati, mana yang merpati itu memang butuh pemikiran yang cukup kreatif gitu ya. Jadi kalau teman-teman memang mau memecahkan masalah terkait prinsip pigeonhole ini, memang harus dibutuhkan kreativitasan yang lebih gitu. Jadi memang harus sering latihan. Nah, di sini ada contoh dari soal high order thinking
hot ya. Jadi biar teman-teman tidak hanya berpikir bahwa pijul itu hanya masalah merpati dan rumah merpati gitu, tapi di sini generalisasi dari prinsip pijul ini sangat luas. Nah, di sini ada soal Unmipa tahun 2009 bagian 2 nomor 1. Dari 400 bilangan bulat 1, 2, 3 hingga 400 diambil 201 buah bilangan, maka buktikan bahwa ada 2 bilangan sehingga satu dari bilangan tersebut akan membagi bilangan yang lain. Oke, kita lanjut ke pembuktian ya. Jadi tadi kan dari soalnya itu diminta untuk membuktikan bahwa ada 2 bilangan sehingga satu dari bilangan yang diketahui tadi akan membagi bilangan itu ya. Di sini seperti yang sudah saya bilang tadi di awal ya, jadi tidak semudah itu untuk menentukan mana yang merpati, mana yang rumah merpati. Jadi perlu ada analisis, kemudian harus dirubah lagi fungsinya supaya kita bisa benar-benar mengetahui mana sih yang rumah merpati dan mana yang merpati. Nah, di sini saya untuk yang diketahui ya, yang diketahui dulu dah. Yang diketahui kan tadi himpunan bilangan 1 sampai 400. Nah, ini tidak bisa langsung kita klaim sebagai merpati gitu ya. Karena mungkin teman-teman berpikirnya tadi kan ada 400 bilangan. Nah, terus 400 bilangan ini lebih besar dari 201. Tadi kan ada kata-kata 201. Jadi yang 201 itu pasti merpati dan yang 400 ini sebagai rumah merpati apa? Oh, keliru ya, maaf. Mungkin teman-teman akan berasumsi bahwa karena yang 400 ini lebih banyak dari 201 tadi, pasti yang 400 ini sebagai merpati dan 201 tadi sebagai rumah merpati. Enggak ya, enggak gitu ya. Jadi perlu ada analisis dan beberapa perubahan ya supaya kita benar-benar bisa memastikan bahwa yang mana merpati dan yang mana yang rumah merpati. Nah, jadi di sini kita rubah ya himpunan bilangan 1 sampai 400 ini menjadi 2 pangkat K dikali Q. Dengan K-nya itu himpunan bilangan bulat dan lebih besar dari sama dengan 0, dan Q-nya merupakan himpunan bilangan ganjil dari 1 dan 399. Nah, kemudian kita rubah dalam bentuk gabungannya seperti ini biar kita tahu berapa sih jumlah dari fungsi ini gitu ya. Jadi himpunan ini berapa sih jumlahnya? Elemennya itu ada berapa? Nah, di sini kita jadikan 2 pangkat K dikali 1, gabungan 2K dikali 3, kemudian gabungan bla bla bla, gabungan himpunan 2 pangkat K dikali 399. Nah, di sini ada keterangan ya, 2K ini tadi kan K-nya dari 0, berarti dia dari 2 pangkat 0 dikali 1, 1, kemudian 2 pangkat 1 dikali 1, 2 gitu sampai berapa tadi K-nya, seterusnya ya, karena K-nya bilangan bulat yang lebih besar sama dengan 0 gitu. Jadi tidak ini ya. Tapi nah di sini kan kita sudah berubah dalam bentuk gabungan-gabungan ya. Kalau misalkan di sini ada 1 ya, di sini ada 399, di sini himpunan bilang ganjil antara 1 yang dimulai dari 1 hingga 399 itu ada 200 buah bilangan ganjil gitu ya. Jadi di sini dipastikan bahwa dari bentuk fungsi tadi itu terdapat 200 subhimpunan. Nah, 200 subhimpunan ini yang yang menjadi rumah merpati gitu. Jadi tadi kan kalau di awal kayaknya yang 1 sampai 400 ini sebagai sebagai merpati gitu ya. Ternyata setelah kita rubah, ternyata di sini malah jadi rumah merpati gitu. Nah, jadi memang teman-teman tidak bisa langsung mengklaim bahwa di situ 400 bilangan itu sudah jadi merpati karena dia lebih banyak dari 201 gitu. Enggak ya. Jadi di sini setelah dirubah ternyata kok didapat 200 subhimpunan yang menjadi rumah merpati.
Nah, kemudian lanjut, ada subhimpunan yang hanya berisi satu bilangan. Misal, nah di sini 399 itu sama dengan 2 pangkat 0 dikali 399. 2 pangkat 0 kan 1, jadi 399 itu sama dengan 2 pangkat 0 dikali 399. Benar ya? Nah, kemudian subhimpunan yang lain ada yang berisi lebih dari satu bilangan. Kemudian kita sudah dapat rumah merpatinya. Terus merpatinya yang mana? Nah, di sini merpatinya itu diambil dari 201 bilangan dan misal semua subhimpunan hanya berisi satu bilangan. Maka dengan prinsip pigeonhole dijamin ada 2 pangkat 5 bilangan yang terambil 2 kali dengan nilai Q yang sama. Jadi karena sudah pasti terambil 2 kali dengan nilai yang sama, maka terbukti bahwa dari 400 himpunan tadi ada 2 bilangan, sehingga satu dari bilangan tersebut akan membagi bilangan yang lain. Jadi terbukti. Oke, lanjut. Nah, tadi kan udah ada contoh ya, contoh soal MIPA. Di sini teman-teman seperti yang sudah saya bilang tadi ya, jadi harus membiasakan untuk mengerjakan soal pigeonhole ini supaya terbiasa. Jadi teman-teman silahkan kerjakan soal ini. Nanti bisa ditanyakan kalau ada yang tidak paham ya, bisa ditanyakan di grup. Mungkin ini soalnya susah juga ya, sama kayak yang itu tadi tahun 2009. Tapi mungkin ini bisa lebih susah, mungkin bisa lebih mudah, tergantung dari kalian ya sebenarnya. Jadi sebenarnya pada dasarnya prinsip pigeonhole itu susah semua gitu. Oke. Jadi dikerjakan ya, dicoba. Atau mungkin kalau nanti bisa bahas bareng sih sebenarnya di grup. Oke, mungkin itu aja ya dari pembahasan kali ini. Kalau misal ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.